teman-teman, kembali dengan saya Dika Teknik. Kali ini saya ingin membagikan tips kepada teman-teman bagaimana caranya mengganti kampas rem depan ya, punya Honda Scoopy ya, dimana kampas rem ini telah habis dan menimbulkan bunyi ya yang tidak enak didengar. Oke, bagaimana caranya? Langsung aja kita bongkar ya. Di sini alat yang kita perlukan adalah kunci bintang ya. Dimana ukuran yang kita pakai adalah T40 ya. Oke, setelah baut kedua dari holder kaliper ini lepas, kita lepaskan untuk klem hostnya ya. Oke, kita lihat di sini disk dari kaliper ini telah telah aus atau telah menipis padnya. Oke, untuk melepaskan pad dari kaliper, kita harus lepaskan baut pemegang kaliper ini ya. Di sini kita lepaskan dengan menggunakan kunci 8 mili. Kita bisa menggunakan kunci kombinasi maupun kunci soket ya. Sebelah lampu sebelah. Oke, setelah baut kita lepaskan, kita tarik aja ya untuk padnya. Nah, di sini pad sudah hampir menyatu ya dengan plat besinya ya. Halo. Tipis. Oke, kita bersihkan dulu kalipernya. Ambil dulu apa? Oke, kita bersihkan untuk kotoran yang ini ya, yang menempel. Di sini kita bisa menggunakan scrub ataupun pisau pembersih seperti ini ya.
Dan yang perlu diperhatikan untuk kaliper rem ini ya adalah pin dari 2 pin ini ya yang ada terdapat boot ini harus bersih ya. Kenapa demikian? Sering terjadi ini berkarat yang akibatnya rem tidak maksimal dan terasa kalau kita operasikan tuh rasa ngerem terus ya. Oke, dengan menggunakan obeng ini bisa kita lepas. Nah, ini teman-teman. Pastikan kedua dari pin ini bersih ya. Dan apabila berkarat kita bersihkan dulu karatnya, dan berikutnya kita kasih grease ya atau stempel. Oke, setelah kita bersihkan, untuk kedua pin kita kasih grease ya. Kita kasih grease tujuannya agar pada saat kita rem pad akan kembali dengan normal ya pada saat kita habis lakukan pengereman. Dan ini sering terjadi tidak terabaikan ya oleh kita pada saat penggantian pad atau kampas rem. Sering terjadi karat dan akibatnya sistem brake akan ngerem terus. Oke, setelah kita kasih grease kita pasang kembali ke padnya, ke kaliper ya. Dan ini adalah pad yang baru. Dan mungkin saran juga kepada teman-teman, setiap kali penggantian pad diharapkan kita ganti dengan yang orisinalnya ya. Kenapa demikian? Pengalaman saya untuk yang orisinal itu bisa bertahan 1 tahun lebih ya, atau bahkan bisa mencapai 2 tahun baru ganti. Tapi kalau kita beli yang biasa yang mungkin bukan orisinalnya, paling maksimum ketahanan pad 1 tahun. Itu kalau dari pengalaman saya ya. Sing nanti. Dan sebelum memasang pad yang baru, kita tekan dulu ya piston dari kaliper ini ya. Tujuannya apa? Biar kita
setelah kita rakit kita tidak perlu membleeding lagi ya, atau buang angin. Oke, kita cukup pakai obeng minus dan kita tekankan sampai mentok ya teman-teman pistonnya. Oke, baru kita pasang pad baru. Oke teman-teman, baru kita pasang baut penguncinya ya. Oke, kita kencangkan. Nah, di sini jaraknya kita buka lagi ya dengan menggunakan obeng minus. Oke, kita pasang kembali untuk kalipernya. Buat lurus ya kuncinya. Oke, di sini kaliper udah terpasang dan saatnya kita tekan ya handle-nya ya. Kita tekan beberapa kali. Nah, sudah sampai keras teman-teman. Nah, begitu keras menandakan rem ini siap digunakan ya, tanpa harus kita buang angin ya. Oke, kita pasang kembali untuk klem hose-nya. Dan kita kencangkan untuk baut padnya. Oke teman-teman, rem sudah siap digunakan. Demikian teman-teman tutorial dari saya. Dan video ini bisa di-share kepada teman-teman apabila bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya.